Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kimia dari kelas 10-5 yang akan menjelaskan tentang biosolar atau biodiesel. Perkenalkan, saya Raihan Fadila Parasu. Saya Raffi Fasya. Saya Rizky Sayha Putri. Dan teman kami Helda yang sedang berhalangan hadir. Namun, dia akan membacakan materi di video selanjutnya. Benar sekali. Let's go. Dalam bahasa Inggris, biosolar berarti biodiesel. Pengertian biosolar adalah bahan bakar minyak alternatif yang tercipta dari tumbuhan. Para ilmuwan menyebutnya bahwa biosolar merupakan energi alternatif terbaik sebagai sumber energi transportasi utama dunia di kemudian hari. Biosolar merupakan kandidat terbaik untuk menggantikan bahan bakar minyak bumi yang berasal dari fosil. Tidak seperti minyak sayur yang sama-sama berasal dari tumbuhan. Biosolar melalui proses pengolahan dengan cara yang berbeda. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan biosolar. 1. Direct use atau blending. Proses ini menggunakan minyak nabati yang memerlukan modifikasi terhadap minyak nabati untuk menggerakkan mesin diesel. Beberapa mesin diesel dapat menggunakan minyak nabati murni secara langsung. Tetapi, bagi mesin injeksi langsung turbocharged seperti truk, tidak dapat menggunakannya secara langsung. Selain itu, konsumsi energi mesin yang menggunakan minyak nabati murni juga mirip dengan konsumsi energi apabila menggunakan biosolar. Yang kedua, microemulsion. Proses microemulsion memiliki definisi sebagai dispersi keseimbangan kaloid dari mikrostruktur cairan isotropik optik yang dimensi umumnya dengan rentang 1-150 nanometer yang terbentuk secara spontan dari cairan yang biasanya tidak dapat bercampur dan satu atau lebih ionik atau non-ionik. Komponen yang diolah antara lain bahan bakar diesel, minyak nabati, alkohol, dan surfaktan, serta penambah setana. Proses ini mengurangi viskositas dan meningkatkan angka setana biodiesel. Kekurangan dari proses ini adalah jarum injektor menempel, pembentukan endapan karbon dan pembakaran yang tidak selesai. Yang ketiga, thermal cracking atau pyrolysis. Pyrolysis didefinisikan proses yang mengkonversi satu zat menjadi bentuk lainnya menggunakan energi panas atau pemanasan dengan bantuan katalisator. Pyrolysis melibatkan proses pemanasan dalam kondisi anaerob atau tidak ada oksigen dan pemusatan ikatan kimia untuk menghasilkan molekul yang lebih kecil. Kimia pirolitik sangat susah dilakukan untuk mengkarakterisasi karena jalur reaksi yang bervariasi dan produk reaksi yang bervariasi yang mungkin diperoleh dari reaksi yang terjadi. Bahan-bahan yang bisa dipirolisis dapat berupa minyak nabati, lemak hewani, asam lemak alami, dan asam lemak metil ester atau FER. Baiklah, selanjutnya teman saya akan melanjutkan penjelasannya. Baiklah, saya akan menjelaskan dan sekaligus menjawab soal atau rumusan masalah dari perbandingan antara non-biosolar dan biosolar. Perbandingan biosolar dan non-biosolar ini bisa dapat kita lihat dari kandungan energinya tersebut. Non-biosolar terdapat kandungan fosil yang tidak terbarukan, sedangkan biosolar terdiri dari kandungan-kandungan yang terbarukan, seperti biji kelor, biji jarak, terus pagar jarak, lalu biji pohon randu, dan juga biji kemiri. Nah, perbedaannya ini sangat drastis ya, karena antara bahan yang terbarukan dan tidak terbarukan. Perbedaannya ini terlihat dari 11% energi. Itu adalah presentase dari perbedaan antara biosolar dan juga non-biosolar. Adanya perbedaan ini membuat biosolar menjadikan dan menghasilkan energi yang lebih tinggi karena kandungannya yang lebih terbarukan. Sekian dari saya, jika ada kekurangan mohon maaf. Teman saya akan melanjutkan materi yang sama yaitu biosolar. Saya akan menjelaskan tentang biosolar B30. Biosolar B30 adalah salah satu penerapan prinsip kimia hijau karena bahannya yang terbarukan dan merupakan salah satu prinsip dari
kimia hijau itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan memberitahu beberapa keuntungan menggunakan B30. Karena B30 ini sangat cocok atau bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa sangat menguntungkan. Dan beberapa keuntungan diantaranya adalah yang pertama, dia adalah bahan terbarukan. Ya, seperti penjelasan yang sebelumnya, bahan baku B30 ini sangat terbarukan dan ya bisa mengurangi impor dari Indonesia ke luar karena Indonesia mengimpor bahan bakar itu dari luar. Jika B30 ini berhasil diterapkan dengan baik, maka B30 ini dapat menyelamatkan Indonesia dari banyaknya nilai impor. Yang kedua, B30 ini juga mengurangi bahan bakar, yakni dengan presentasi 70% dan 30% antara oli dan juga kelapa sawit. Ini bisa sangat menguntungkan dan ini juga bisa menguntungkan para petani kelapa sawit yang sebelumnya hanya mengandalkan ekspor ke luar negeri, sekarang bisa mengandalkan proses pembuatan B30 ini. Baik, setelah penyampaian materi yang telah disampaikan oleh teman saya akan memaparkan kesimpulannya. Demi mendukung upaya pemerintah dalam menggalakkan produksi dan penggunaan biosolar B30 sebagai sumber alternatif terbarukan dan energi yang ramah lingkungan yang merupakan contoh prinsip kimia hijau. Baiklah, terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian dalam video kami. Jika terdapat kekurangan materi, bisa dicari lewat sumber-sumber lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.